Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya Bu. Kita ulangi sekali lagi biar semangat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru ya Bu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, insya Allah di hari akhirat nanti kita akan memperoleh pertolongan atau syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, saya doakan semoga ibu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disayang oleh suami bagi yang punya suami. Kalau janda disayang oleh anaknya, dan anaknya itu mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihah, dan dimurahkan oleh Allah rezekinya, dan di akhir hayatnya nanti husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang mana pada saat ini kita sudah berada pada bulan apa Bu? Bulan Hijriah? Bulan Muharram. Sudah hari yang keberapa Bu? Yang keberapa Bu? Yang ke-11 ya. Adakah ibu berpuasa sekarang Bu? Pantasalah lemah aja jawab salamnya tadi ya Bu. Karena orang berpuasa ya tentu agak lemah sikit, lemah badan, lemah suara. Tapi tak apalah Bu. Dah saya ulang tadi salamnya, ibu bersemangat sekali ya Bu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun bulan Muharram adalah salah satu daripada bulan Allah yang dimuliakan oleh Allah selain daripada bulan suci Ramadan. 4 bulan dalam 12 bulan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama inilah dia bulan Muharram. Dikatakan juga dengan tahun baru apa Bu? Hijriyah. Jadi kalau kita orang Islam, inilah tahun kita. Tapi kenapa
yang selalu kita bisa mengingat tahun Masehi kan Bu, cepat kita itu menjawab. Hari apa kini ko, bulan apa capek awak. Nah, adalah tanggal bara kini. Tapi kalau bulan Arab, ya, kalau ditanya nggak mikir kita Bu, jarang dipergunakan. Ya, apapun kita tandai tanggalnya tetap punya kalender bulan Masehi. Nah, jadi kalau dapat Ibu, setiap kita menjadi umat Islam ini, ya kita pun punya kalender Islam dan punya kalender Masehi. Ya. Karena jadwal-jadwal ini Bu, apalagi kalau di kantor, ya anak-anak sekolah itu jarang sekali yang dipakai tanggal bulan Hijriah ini, tetap bulan Masehi. Jadi tidak apalah Bu ya. Nah, walaupun bulan Masehi tetap ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa niat kita di bulan Muharram tahun baru Hijrah ini Bu? Apa niat kita? Sudah memasuki tahun baru ini. Nah, apa yang ada niat dalam hati kita ini? Nah, setiap tahun, ya Bu, kita harus mempunyai niat. Apa niat kita yang utama sekali adalah, ya, amal ibadah kita meningkat hendaknya dari tahun yang telah berlalu. Nah, apa kata Imam Ali radhiyallahu anha? Nah, barang siapa di bulan Muharram ini, ya, tidak meningkat atau meningkat amal ibadahnya dari tahun yang lalu, itulah orang yang beruntung. Nah, biasa awak pamale pai kamu saji menangah ceramah. Ya, asal sudah masuk bulan tahun baru Hijrah ini semangat kita timbul. Waden rajin lai pai menangah wirid. Nah, itu meningkat namanya tuh. Biasa pemalas menjadi rajin. Begitu juga biasa kita malas salat berjamaah. Ya Bu, di rumah kita salat berjamaah sah juga Bu. Kalau kita punya anak, ya sah dijadikan imam. Asalkan dia sudah berakal. Nah, saya jadikan imam walaupun belum balik. Tapi kalau anak itu tidak ada, tidak punya anak, adapun cucu di rumah orang tuanya pula. Nah, jadi kita pergilah berjamaah ke masjid. Biasanya jarang mau kita berjamaah. Nah, itu namanya peningkatan di dalam beribadah. Nah, jadi harus kita meningkat di bulan Muharram ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, ya, apa bulan yang lain yang sudah kita lalui Bu? 4 bulan haram tersebut. Apa bulan yang lain? Yang 4 itu tadi, ada ibu yang dapat jawabnya. Yang pertama bulan Muharram. Nah, ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan amal ibadah yang kita kerjakan, ya Bu, di bulan yang sangat mulia ini tidak sama pahalanya dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ya Bu. Apa lagi? Yaitu bulan Zulqa'dah. Sudah kita lalui kemarin ya Bu. Itu adalah bulan peningkatan pahala kita. Karena pahala kita di bulan yang mulia itu tidak sama dengan pahala amal ibadah kita di luar bulan yang 4 itu. Kalau biasanya pahala kita diberi 10 kebaikan, ya, di bulan yang mulia ini tidak. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Nah, inilah kelebihannya. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Kenapa?
Karena umur kita di zaman sekarang ini tidak ada yang lama, Bu. Ya. Sedangkan Rasulullah saja meninggal berapa umurnya, Bu? Berapa umur Rasulullah meninggal, Bu? 63 tahun. Ya. Nah, kalau sudah lebih umur 63 tahun, berarti kita sudah mendapat bonus dari Allah. Patut kita bersyukur ya, Bu ya. Nah, saya sudah 70 ini, Bu. Nah, berapa bonus diberikan Allah kepada saya? 7 tahun. Nah, ya. Makanya kita manfaatkan hari-hari kita ini meningkatkan amal ibadah kita. Barang siapa yang meningkat amal ibadahnya ya di bulan Muharram ini adalah orang yang sangat beruntung. Kata siapa? Kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Siapa Imam Ali itu, Bu? Siapa? Menantu daripada Rasulullah. Suami daripada siapa? Siti Fatimah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang biasa-biasa saja amal ibadahnya, ya, dulu seperti itu juga amal ibadahnya. Jarang ke masjid berjamaah, ya, sampai sekarang malah juga ke masjid, baik mendengarkan pengajian atau salat jamaah. Ya. Masih kuat juga dunia daripada akhirat sampai sekarang, tidak ada sadar-sadarnya. Ya. Nah, kalau biasa-biasa saja amal ibadahnya dari dulu sampai sekarang, tidak ada penyesalan dari dirinya, itu orang, kata Imam Ali, orang yang sangat merugi. Rugi kita, Bu. Tak ada peningkatan. Nah, ini yang paling berbahaya, yang nomor 3. Apa dia? Orang yang menurun. Tadi biasa-biasa saja amal ibadahnya. Yang ketiga ini makin pemalas amal ibadah. Menurun grafiknya. Itu orang, kata Rasulullah, orang yang paling celaka hidupnya. Kalaulah celaka itu, apalah arti hidup lagi, Bu? Ya, mungkin juga suatu waktu kita akan diberikan suatu ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Allah sangat benci kepada orang yang biasa-biasa amal ibadahnya di bulan Muharram ini menjadi menurun. Jadi marilah kita di bulan Muharram ini, ibu-ibu, ya, kita sama-sama introspeksi, bermuhasabah diri. Apa hati muhasabah diri, Bu? Dikaji diri awak kuha, dikana ba'a dan salamuku. Tahu awak bagaimana kerja kita di tahun-tahun yang lalu tu. Dia den ko suku mapagunjangan urang. Nah, tu muhasabah diri, sadar awak, Bu. Dengan kesadaran kita tersebut, maka kita berjanji tidak akan mau menggunjingkan orang lagi. Dia aden banyak napa iri, ya. Kan mencari orang balabiah daripada aden sakit menatinya mencari. Kan itu ya, Bu. Ada orang seperti itu, Bu. Lai, ya, Bu, ya. Namanya manusia, Bu, punya nafsu. Nafsu ini pantang kerendahan. Kalau ada orang naik darinya, hati sakit menjelia. Nah, itulah yang namanya manusia. Ya, punya ego. Tapi jangan diikutkan. Harus ada kesadaran di dalam diri kita. Kita tahu hati kita sakit itu, Bu. Tidak ada yang tidak sadar, tidak ada orang tu. Den tidak sadar senin sakit hati den. Mencari orang tu. Tidak ada itu, Bu. Pasti itu sudah bersarang di dalam dirinya yang sifat iri dan dengki. Apalagi sampai menganiaya orang. Orang yang mau menganiaya orang itu, Bu, ya, contoh laris kedai orang dari kedai dia, itu dicarinya obat. Ya, bagi Allah
ya tetap diizinkannya apa perbuatan manusia, doa manusia itu. Dikasihnya apa namanya tubuh, kalau jarang je orang membadi ke kadainya kalam je kadai waktu dibuat orang diletaknya macam-macam lah di muka kadai itu. Memang ada itu, Bu. Ada seperti itu. Jadi takut orang masuk. Kadang macam menengok kuburan pintu kedai orang tu. Itu orang yang iri dan dengki. Dilaksanakannya dengan perbuatan jahatnya, Bu. Banyak yang terjadi seperti itu. Ada juga masalah orang suami isteri. Lihatnya orang tu bahagia suami isteri, sakit hatinya, Bu, ya. Dikasihnya pula guna-guna. Benci aja orang tu sama istrinya lagi. Itu ada perbuatan manusia. Ya. Jangan semua ini takdir dari Allah. Ya, semuanya itu memang takdir tapi atas kejahatan manusia. Ya. Lalu diizinkan oleh Allah. Tapi yang membuat seperti itu bukan main dosanya. Ya, sudah termasuk dosa syirik namanya. Ya, innallaha la yaghfiru ayyusyrik billah wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Kalau lah jatuh awak ke syirik, Bu, ya. Nak diampuni Allah dosa awak. Panik aja awak. Salat 5 waktu sehari semalam, takkan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah berbuat syirik kepada Allah. Percaya ke dukun. Ya. Memang dikabulkan oleh Allah, tapi sudah kita meyakini kepada hambanya. Dukun itu kan hamba Allah tu, Bu, ya, bukan Allah. Dia aden meminta ke dukun tu barang dia hilang, basuh jadinya. Santiang dukun tu, berarti hebat dukun daripada Allah disebutnya. Jadi itulah yang membuat syirik. Jadi hati-hati, ya, Bu, ya. Jangan sampai kita terbawa kepada syirik. Ya. Walaupun syirik kecil. Apa syirik kecil itu, Bu? Yaitu riya an-nas. Merasa bangga dengan manusia. Ya. Apapun tingkah kita dengan niat untuk manusia. Pai dan kamu saji dan pakai kena nampalian rancak. Bila kalah orang dan duit, dia ada disabui orang kayo. Itu contoh, ya, Bu, ya. Jadi itu sudah karena selain Allah, itu riya namanya, Ibu. Tapi kalau kita niat ikhlas dari rumah, apapun kita pakai ke masjid ini, Bu. Walaupun macam bidadari lah istilahnya, selendangnya bagus, bajunya bagus, memang harus begitu, Bu. Untuk ke rumah Allah ini, tapi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Itu semuanya ini adalah tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir ini, Bu, tidak termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari kita tingkatkan di tahun baru Hijriah ini, Bu. Tingkatkan semuanya. Amal ibadah kita tingkatkan, ya. Semuanya kita tingkatkan untuk kebaikan. Apakah amal-amal kita di bulan Muharram ini? Apa amal ibadah kita, Bu? Yang pertama apa, Bu? Yang sudah Ibu kerjakan. Apa amal ibadah kita? Yang pertama dianjurkan adalah puasa. Ya kan, Bu? Adapun puasa di bulan Muharram ini dianjurkan yang pertama awal masuk bulan Muharram. Itu dianjurkan sekali, Bu, yang pertama. Yang kedua, hari yang ke-9, Tasu'a namanya, Bu. Puasa Tasu'a, yaitu hari ke-9 di bulan Muharram. Ada Ibu puasa hari ke-9, Bu?
Ada? Alhamdulillah. Itu sangat dianjurkan sekali. Ya. Kemudian ya, di hari Asyura. Tanggal berapa hari Asyura, Bu? Tanggal 10. Asyura itu kan bahasa Arab. Asrun, 10 artinya, Bu. Jadi Asyura puasa hari yang ke-10. Itulah betul-betul hari H-nya kita berpuasa yang paling ya sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi karena kebiasaan orang Yahudi berpuasa setiap tanggal 10 Muharram, maka umat Nabi Muhammad tidak boleh menyerupai kebiasaan orang Yahudi. Ya, Bu? Makanya dianjurkan kita agar berbeda dengan orang Yahudi. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah puasa setiap tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, ingat itu Ibu ya. Jadi sekarang ini tanggal berapa, Bu? Ini masih dianjurkan oleh Rasulullah. Apa hukumnya? Apa hukumnya, Bu? Jangan ada pula mengatakan wajib. Kalau puasa yang wajib itu yang pertama puasa di bulan suci Ramadan. Itu wajib, itu kita kerjakan ya bagi yang puasa juga. Siapa yang puasa aja ya? Orang yang sehat, tidak sakit, itu dikaji semua itu, Bu. Dia sehat, tidak sakit, sehat badannya, tidak puasa dia, maka dia berdosa. Ya, sakitnya seperti apa? Ya, sakitnya itu sehingga dilarang dokter untuk berpuasa. Kalau ibu berpuasa ini berbahaya, itu baru kita tidak berpuasa. Ya, walaupun puasa di bulan suci Ramadan, walaupun puasa wajib. Jadi itu juga puasa bayar hutang, itu wajib. Tapi tidak khusus di bulan Ramadan, tidak boleh bayar hutang niat kita. Di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau ibu berpuasa di bulan Muharram ini, kalau ibu niatkan sekali, ya niat membayar hutang puasa, ya Bu, maka ibu mendapat 2 pahala. Ya, ibu niatkan puasa bayar hutang dulu, puasa yang wajib. Kemudian pas hari Senin sekarang ya kan, Bu. Hari Senin kan puasa sunnah juga setiap bulan itu, Bu. Dapat sunat lagi. Berapa ibu dapat pahala? 3. Jadi niat kita itu, Bu, ya, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ibu rasanya ragu nih, Bu. Saya ada enggak berhutang puasa ya? Maklum waktu kita muda dulu, Bu, kita lupa banyak meninggalkan puasa. Apalagi ya sesudah bersih dari haid. Ini yang sering ini lupa ya, Bu. Karena malas mandi, dianggapnya dia tidak bersih lagi. Sebenarnya sudah wajib puasa, tapi dia tinggalkan puasa. Kadang kita sekarang tidak sadar. Jadi setiap kita puasa, lebih baik walaupun kita tidak ingat bahwa kita ada berhutang, tetap juga niatkan bayar hutang. Yang sunat tidak ya, tidak ketinggalan dan langsung diberi oleh Allah yang sunatnya, Bu. Ada ibu begitu, Bu? Ada selama ini, Bu? Alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi kita itu harus rakus dengan pahala ini, Bu. Jangan lupa kita ya. Niat 1, pahala 3. Coba bayangkan itu. Inilah kelebihan daripada bulan-bulan yang mulia ini. Itu puasa. Kemudian puasa setiap hari Kamis, ya, Bu, Senin Kamis. Hari Kamis puasa ibu di bulan Muharram ini lagi. Ya, tetap juga berpahala 2. Ya, 3 juga, Bu ya. 3 lah, niat juga bayar hutang, puasa hari Kamis. Setiap hari Kamis, kemudian juga puasa di bulan Muharram.
Yang ketiga, juga ibu dapat pahala lagi bu. Puasa tanggal 13. Hari apa namanya? Hari putih namanya bu ya. Yaumul Bid. Nah itu istilahnya bahasa Arab. Yaumil Bid, di hari-hari putih. Nah hari putih itu 3 hari bu. Setiap tanggal berapa bu? 14, 15 setiap bulan. Kerjakanlah itu bu. Dah berapa ibu dapat pahala tu bu? Jadi ibu jangan sampai lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini, ya bu. Kecuali ibu sakit, ya bu. Kalau sakit jadi pasu badan tu bu, ya. Kalau ibu sakit, ya dia ada nak mati dalam puasa ko. Jangan kamu sesarugo bu ya. Derang Allah kawak. Berarti kita sudah menganiaya diri kita sendiri. Lailah berumur 85 tahun. Ada ibu-ibu nak berumur 85 tahun gini ko bu? Nan hadir ko? Alun ya. Mungkin orang tua awak ada ko. Yang masih mempunyai orang tua di rumah lah lewat daripada 85 kate bu. Lah lamah biasa kondisi badan bu. Cuba tengok ke kondisinya. Tapi karena dia yakin ya kalau puasa masuk surga. Kadang-kadang orang dahulu ni bu ya tak tahu dia bahwa kesehatan ini penting dijaga. Lalu dia berpuasa juga. Ya. Jadi harus ibu larang dia berpuasa. Ibu kasihlah nasihat orang tua kita. Tak usah puasa oleh mak. Dia ambo membayarkan apa bu? Dibayarkan fidyahnya bu. Orang tua awak, ibu awak. Tak banyak bu ya. Kalau dipitihkan, kalau beli nasi 2 kali makannya bu. Berapa ragu nasi sabungkui? 5.000 atau 30.000 sehari meninggalkan puasa. Boleh juga awak masak nasi, ya goreng talua, tetangga sebelah. Lah makan namanya tu bu. Jadi tidak ada yang susah-susah. Jadi kadang-kadang kita kurang berilmu di dalam memahami perintah Allah ini. Kurang ilmu kita. Ya bu. Jadi kita harus berilmu bu. Ya, semuanya itu perlu dengan ilmu pengetahuan. Jadi itulah amalan-amalan yang diutamakan di bulan yang mulia ini. Ya. Bagaimana supaya diterima amalan kita tersebut? Itulah kita tingkatkan bu. Itu tadi. Dalam berpuasa kita tingkatkan puasa kita. Bagaimana? Ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja bu. Ya, yang biasa awak suka mengecekan orang, ditahan lai mulut. Sebagai latihan ya awak. Tahan mulut. Kamu ngecek tu fikir mana dulu? Kadang kecekan weh. Yang ada sangkut paut jurang ku anda jadi tu. Tak jadi. Lah, itu bertarung antara nafsu dengan akal. Nah, itu kita ini selalu bertarung ini bu. Kalau menang nafsu kalah kita daripada orang berperang melawan musuh di perang Uhud. Kalah kita. Kalau kita bisa menang kita daripada orang yang membawa senjata itu memerangi orang kafir bu. Karena sangat berat kata Rasulullah memerangi yang namanya musuh yang dari dalam ini. Ini yang susah menahannya bu. Coba kita ingat saja bu ya, perhatikan bu. Kalau ada konser di rumah ini penyanyi dangdut datang dari Jakarta, ramai atau sepi bu? Kalau ada konser-konser datang Rhoma Irama ke situ, ramai bu. Tu siapa yang berkata di dalam tu supaya pergi bu? Itulah kawan setan tadi bu. Nafsu namanya, nafsu mutmainnah. Tapi kalau datang ustazah mengaji atau ustaz pengajian, serak-serak suara panitia memanggil-manggil bu. Apakah peserta datang ke masjid bu? Ramai masjid bu? Contohnya ikulah bu ya. Inilah ibu-ibu ini
ya yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, ya. Jadi Ibu, puasa kita ya agar diterima oleh Allah, mari kita jaga dan tingkatkan puasa kita. Nah, ya hindari segala yang akan membatalkan puasa kita tersebut. Nah, pihak yang pertama sekali lidah ini sering yang membuat batal pahala puasa kita. Ya, nah, juga hati, bersihkan hati kita. Nah, mandi orang kayu pada awak ya Bu ya. Nah, adalah mati awak. De Allah ya Tuhan, agiah pula lah dia rasa kisah rupa orang Tuhan. Bersyukur awak menang mencari orang. Itu tanda awak, orang menambah rahsia hati awak. Ya Bu, jangan sakit hati awak mencari orang ya. Alhamdulillah ya. Kita di bulan Muharram ini adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian, ini pengajian kita Bu sampai jam 3:15 ya Bu. Ini ada sedikit yang akan disampaikan oleh Ibu yang pulang dari haji kemarin ya Bu. Jadi beliau akan menyampaikan apa-apa yang dia rasakan di tanah suci ya kemarin. Jadi beliau kita minta nanti agak 15 menit bercerita ya Bu. Kemudian yang kedua, coba dengarkan, memperbanyak salat sunnah. Bu, memperbanyak salat sunnah di bulan Muharram ini. Apa saja salat sunnah yang kita kerjakan, yang kita utamakan ya Bu? Contohnya Bu, jangan sampai tinggal sesudah salat subuh ya. Sebelum masuk salat subuh itu salatlah kita salat sunat fajar namanya Bu. Tapi sama dengan rawatib itu Bu. Ya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan sampai tinggalkan. Kemudian sesudah subuh, ya Bu, sesudah salat subuh tidak ada lagi rawatib. Cuma ada suruk namanya. Pernah Ibu suruk Bu? Tuh ya. Jadi 15 menit sesudah salat subuh kalau tidak salah ya. Jam 6:15. Nah itu mulailah matahari mau naik. Kita salat suruk. Artinya salat duha yang awal. Sama juga dengan salat duha Bu. Tapi duha awal. Yaitu suruk. Apa imbalan diberikan oleh Allah kalau Ibu kerjakan? Sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan umrah. Ya Bu. Jadi kalau tidak ada awak berpiti Bu ya. Acok-acok aja kita salat suruk. Kapan? Sesudah salat subuh berjamaah. Duduk dulu di tempat sujud ya, mendengarkan pengajian. Itu dia apa? Di sini ada terus Bu. Ada salat suruk Bu. Yang ada Bu saya tengok dan saya datangi di Muslimin ya, di Muslimin satu di Masjid Taqwa. Kalau hari Minggu, malam Minggu ya Bu ya, subuhnya, paginya Minggu. Itu kita salat suruk, sudah itu makan lontong bersama. Ya Bu, bagi-bagi rezeki bagi orang yang berniat bersedekah. Kalau di Muslimin setiap malam Jumat Bu ya, hari Kamis, Jumat paginya. Itu kalau ibu mau datang, subuh datanglah ke masjid yang 2 itu. Jadi perbanyak salat. Yang pertama salat rawatib. Kapan salat rawatib itu? Sebelum subuh 2 rakaat. Sudah subuh zuhur lagi. Sebelum zuhur berapa Bu? 2 rakaat. Kemudian sesudah zuhur 2 rakaat. Kemudian salat apa lagi? Salat asar. Salat asar sebelum asar berapa? 2 rakaat. Kemudian maghrib. Maghrib sesudahnya ya Bu. Sesudah maghrib 2
Itu rawatib itu artinya sunat yang dia sangat dianjurkan. Sunat muakkad ya Bu. Artinya kalau dikerjakan pahalanya lebih besar dari sunat biasa. Kemudian sebelum Isya. Nah, sebelum Isya dan sesudah Isya. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian salat sunnah apa lagi Bu? Salat sunnah itu bawa rezeki itu Bu. Dia dan tak ada mencari lah duduk-duduk asal di rumah bala rezeki ketiba kuah. Dojo tu yang berfikir atau kayak itu ya Bu ya. Ada ibu punya anak. Kanak painyo merasaki wak tadi. Ya Allah. Nak ada pula anak. Nak ada punya anak. Ada yang merasaki ya. Mungkin saudara kita. Jadi pasti rezeki itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada sanak saudara, lapupu asal-asalnya. Pasti rezeki itu akan didatangkan nanti di akhirat oleh Allah, diganti. Tidak di dunia, di akhirat juga kita terima. Begitulah pengasih penyayangnya Allah ke kita, Bu. Ya, itu salat duha tu Bu. Boleh salatnya Bu? Sudah salat duha apa lagi Bu? Salat malam, tahajud. Ikut kadang-kadang paling baik mengarajukannya Bu. Yang sebaik-baik salat tahajud bangun jam berapa Bu? Sadang wak sangat lama lalu Bu. Ya sampai 3 malam tu jam berapa Bu? Jam 2. Ni baik na rasanya lah. Jago mana kita jam 2 tu Bu. Kali tunggu subuh lama amek. Ya Bu? Lah, kapan waktunya sah salat tahajud? Itulah dia awak nak taluk salat jago jam 2 dah. Kalau iman nonton TV lah sampai lo jam 11 baru kan lalu. Lah. Letak lalu kadang-kadang sampai subuh lewat tu Jadi salat tahajud ini Bu batasnya sebelum masuk waktu subuh. Lah. Boleh. Pokoknya sebelum azan orang salat tahajud lah Ibu. Jadi lah masuk waktu subuh. Awak langsung je salat subuh lah. Kan senang tu Bu ya. Tapi yang afdal tadi kan sampai 3 malam. Yang lebih afdal. Tapi daripada nak takarajuan dia awak lah belok ya Bu. Jago awak jam ampik ya. Kalau ambo bunyikan apa tu Bu? Di HP ko ada bunyi-bunyinya ko. Jam ampik dring terangah di telinga awak tu. Ya, tak jago awak jam ampik. Lah biasa awak tak jago jam ampik Bu. Ndak bunyi na daring gua, ada kadang-kadang matinya. Tak jago surang je awak. Sahabatlah tak biasa jago jam ampik. Jadi kalau untuk kesehatan Bu tolong dijaga kesehatan kita supaya kita terus terbangun. Tidurlah Ibu paling lambat jam 11 tu. Itu paling lambat. Supaya sehat badan kita. Kalau sudah lewat dari jam 11 ya Bu, itu bisa mendatangkan penyakit kepada kita. Sebab ada alat-alat pencerna ini bereaksi malam itu Bu. Malamnya ketika kita tidur nyenyak untuk membersihkan darah kita. Ya Bu, itu mangko banyak orang dapat penyakit apa namanya hati ko Bu, penyakit hati, gangguan pari. Kadang-kadang itu akibat daripada kelalaian kita menjaga kesehatan. Jadi tidur Bu, kalau dapat jam 9 lalu Ibu tu. Segar bangun salat tahajud jam 2 malam. Tapi jam 9 Ibu tidur. Kalau Ibu jam 11 tertidur, jam 4 baru segar badan bangun. Itu masalah salat ya Bu ya. Marilah kita perbanyak mengerjakan salat sunnah ya. Tentunya kalau salat sunnah diperbanyak, salat wajib tidak tinggal. Ya Bu, di samping salat yang 5 waktu juga salat sunnah kita perbanyak di bulan yang sangat mulia ini. Kemudian apa lagi? Amal-amal ibadah. Ini amal ibadahnya yang biasa kita kerjakan di lain-lain bulan juga Bu. Cuman kita tingkatkan. Kok salat Ibu ya?
usahakan bahasa salat awak ku khusyuk. Lah, jangan sedang salat itu lain berpengana kena lain. Ndak Allah nanti kena agak aduh. Kok nasilan nan lumba jarang lah doh. Banyak sih nanti kena kok kailah balung nunggu ke digosok bisuak ku jadi usahakan salat kita itu ya ditingkatkan, ndak seperti biasa lah. Nah. Ya, ini penting juga yang ketiga, Bu. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Bu, ini 3 macam yang bisa musabik kini Bu. Ya. Karena waktu ya dalam pihak Bu ya. Jadi Al-Qur'an ni Bu ya. Membaca Al-Qur'an ya Bu, kata Rasulullah wajib beserta dengan tajwid. Nah Bu, anan tajwid Bu ya. Ya, membaca setiap huruf hijaiyah itu sesuai dengan diajarkan Rasulullah. Nah, contoh Bu. Contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kadang-kadang tak sadar awak yo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nanti baca dia awak. Bukan itulah karena itu tajwidnya Bu. Makanya setiap kita ini Bu, kalau diri kita merasa bahwa kita ini masih kurang membaca, jangan sampai tidak mau belajar. Itu ku ambo tanya tadi, isiko ado belajar tahsin. Ya, kalau ado ibu belajar tahsin, itulah baraja namanya tu Bu. Fokuskan pikiran untuk belajar. Sebab kalau tak fokus, tak tinggal kepala awak Bu. Namun demikian, walaupun tak fokus ibu, tapi tak pernah berhenti belajar. Salah pun ibu tetap dapat 2 pahala. Bayangkan tu Bu. Ya, dapat 2 pahala, 2 kebaikan. Setiap kebaikan itu 10 pahala. Bayangkan Bu. Tak dapat awak mengaji ko apa caranya? Ibarat manuli di atas air. Kan itu pepatahnya Bu. Ada pepatah itu Bu. Belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana menulis di atas air. Ibu percaya kalau itu ya Bu ya. Jadi madleh ibu belajar. Ya Bu. Memang seperti itu Bu. Otak kita ni dah semakin lemah lama-lama ni Bu. Apalagi awaklah tua Bu. Alalah tua ko Bu, jangan dipabia otak aku nak jalan. Bertambah pikun awak. Sekurang-kurangnya Ibu rajinlah mapa ayat. Walaupun sabari sehari kan berfikir otak tu mapa tu. Dibaca je, hilang dia balik. Bausau tadi Bu. Insya-Allah Ibu tidak akan pikun di hari tua Ibu. Insya-Allah tu Bu. Tetap belajar. Belajar tu berfikir je tu Bu. Berapa panjang salif. Berapa panjang lima alif, tandanya. Berapa cara membaca huruf shin, sha. Berapa membaca huruf sad, sa. Berapa cara membaca huruf fa di hujung lidah. Berapa membaca huruf sin, Berapa membaca huruf zal di hujung lidah. Berapa cara membaca zai, digeserkan, itu caranya. Tu berfikir awak tu Bu. Jadi semakin ibu rajin belajar Al-Quran, ya. Ibu orang yang dicintai oleh Allah. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata siapa? Kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu guru ya Bu ya. Guru Al-Quran, guru tahsin. Dan orang yang mau belajar. Jadi dua-dua itu Bu menjadi orang yang paling baik kata Allah. Tentu kalau tidak mau belajar Bu, seburuk-buruk manusia. Ya, mau kita jadi manusia seburuk-buruknya Bu? Jadi kalau tidak mau, ya jangan sampai ibu lewatkan untuk belajar Al-Quran. Baralah awak tinggal ibu. Ya, kini ku Bu ya, tidak bisa awak mengatakan aden masih muda baru lama hidup lain. Banyak zaman kini ku muda-muda lah painya Bu. Ya,
Jadi awak tak bisa menargetkan umur kita bahwa kita ini masih panjang umur lagi, umur masih 50. Kemarin 39 ada orang meninggal, Bu. Ada yang 15 tahun, anaknya gadis-gadis baru ada meninggal pula. Kenapa dia sampai meninggal? Itu tentu ada sebab. Kesehatan sebabnya tidak dijaga. Kini kok, Bu, banyak makanan-makanan, Bu, yang merusak kesehatan. Makanan siap saji, Bu. Itu kimia di dalam tubuh. Ada ciki-ciki, segala macam. Dia kanak dari ketik. Itu sudah merusak perutnya di dalam, Bu. Takkan lama hidupnya, tidak bisa sampai tua. Makanya orang zaman dahulu, Bu, sampai ratusan tahun umurnya, Bu. Karena makanannya alami. Tidak pernah makanannya itu campur dengan kimia. Kini kok, Bu, sayur yang beli di pasar tu, Bu, tidak bisa awak jamin kesehatan dia. Kadang sayur itu ada dikasih pupuk. Pupuknya itu dari kimia. Jadi tanamlah sendiri, itu baru sehat badannya, Bu, ya. Buah-buahan di pasar ibu jual orang, Bu. Buat tengok, dah sebulan masih awet ya, Bu. Mangga masih mengkilat ya, Bu. Dah sebulan masih mengkilat. Itu ada apa? Ambo menanam mangga di rumahmu, Bu, ya. 3 hari aja nak dimakan lah busuknya, Bu. Tentu mangga orang yang sebulan masih awet itu ada yang disuntiknya ke dalam. Itu dibagi dia, Bu. Buah apel yang dari luar negeri, buah anggur awet-awet terus, Bu. Jadi bukan saya melarang membeli, tidak, Bu, ya. Kita berpikir sendiri aja lah. Makanya semakin maju dunia ini, semakin pendek umur kita ini, Bu, ya. Karena kemajuan itu, ya, kita jadi bisa, nyawa kita ini tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena kemajuan ilmu teknologi di zaman sekarang ini. Jadi, Ibu, karena sudah lewat waktu, ada Ibu bertanya, nak? Ada Ibu yang mau bertanya, silakan. Ini kaji kita yaitu tentang membaca Al-Quran, ya, Bu, ya. Terbanyak membaca Al-Quran di bulan Muharram ini. Di samping Ibu belajar tahsin, malamnya Ibu membaca Al-Quran sendirian, walaupun terbata-bata salah, baca terus, karena Ibu sudah dalam belajar. Tetap diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya, ya, Bu. Jangan sampai bosan pula kita. Ini adalah kalimah Allah, kalamullah, ya. Sumber ilmu dalam Al-Quran inilah, ya. Sesudah kita bacalah artinya, kemudian kita amalkan. Itu syaratnya, Bu. Baca Al-Quran yang baik dapat pahala. Kemudian kita baca artinya, kita fahami, lalu kita amalkan. Itulah yang terbaik. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga lah yang tidak bisa kita berpanjang-panjang mengaji, saketek-saketek, tapi ya, Bu, bisa kita pahami dan kita amalkan. Baik, kita tutup saja dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.